warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tamara Primadona. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada hari ini, tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja. Saya melaksanakan praktik pembelajaran tersebut di unit kerja saya SMP Negeri 89 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, semangat. Alhamdulillah kalian hari ini dalam keadaan baik, sehat, serta penuh dengan semangat. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita dari awal hingga akhir selalu dimudahkan dan dilancarkan. Silakan Talita, ketua kelas, untuk memimpin teman-teman berdoa ya. Sebelum memulai kegiatan belajar ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Tata sudah membantu Ibu memimpin doa. Nah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ya, Bu. Tidak ada, hari ini hadir semua ya. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dilatasi. Yaitu materinya adalah yang pertama yaitu konsep dilatasi. Yang kedua adalah sifat-sifat dilatasi. Yang ketiga adalah dilatasi dengan faktor skala K dan pusat 0,0. Ibu mempunyai sebuah gambar di sini. Masih ingatkah kalian gambar apakah ini? Adakah yang dapat menyampaikan pendapatnya? Silakan. Ya, silakan Anissa. Itu adalah gambar denah sebuah rumah, Bu. Ya, bagus sekali Anissa. Kita berikan tepuk tangan untuk Anissa. Jadi ini adalah gambar sebuah denah ya. Nah, adakah lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan Alia. Denah tersebut memiliki skala 1/100. Bu. Ya, bagus sekali Alia. Kita berikan tepuk tangan untuk Alia. Nah, di skala ini mempunyai ukuran, di denah ini mempunyai ukuran skalanya 1/100. Bagus sekali Alia sudah jeli. Nah, adakah lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan Mercy. Skala pada denah itu memiliki fungsi untuk memudahkan pembaca dalam menghitung jarak dan luas daerah sebenarnya, Bu. Ya, bagus sekali Erci. Kita berikan tepuk tangan untuk Erci. Bagus sekali, lengkap sekali Erci. Jadi, sebenarnya materi prasyarat yang harus kita kuasai sebelum kita belajar tentang dilatasi, yaitu kita harus mengerti terlebih dahulu tentang skala. Nah, Ibu mempunyai sebuah link pretest. Kita akan mengerjakan link pretest ini, materinya tentang skala sebagai materi prasyarat. Silakan dikeluarkan terlebih dahulu handphonenya. Ibu bagikan link quizisnya di grup kelas kita ya. Ibu sudah bagikan link pretestnya di grup kelas. Silakan untuk diklik dan join. Apakah ada yang kesulitan untuk join? Tidak ada? Baik anak-anak, Ibu mulai ya, quiznya ya.
supaya di pembelajaran berikutnya, di soal-soal berikutnya kalian bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi ya. Nah, tadi kita sudah menyelesaikan soal-soal pretestnya. Sekarang kita akan menyimak video tentang manfaat mempelajari dilatasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut tayangan videonya, silakan untuk disimak ya. Bu. Ini dia fans, pesawat-pesawat andalan milik Tentara Nasional Indonesia yang bisa ngasih keamanan untuk negara tercinta ini. Keren kan? Hehehe, ketipu ya fans. Maafin ya, ini cuma miniatur pesawat tempur aja kok. Kalau kalian lihat koleksi diecast ini, datang aja ke Kota Malang, Jawa Timur. Disinilah tempat tangan orang kreatif dalam membuat miniatur ini. Ada berbagai jenis pesawat di sini loh fans, mulai dari pesawat Hercules, Sukhoi, Jupiter, F-16 dan T-50 Golden Eagle. Baik anak-anak, tadi kita sudah menyimak untuk video manfaat mempelajari dilatasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang Ibu ingin menanyakan, adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya untuk video yang sudah Ibu tayangkan tadi? Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan, Tata. Video tersebut menceritakan tentang proses pembuatan miniatur pesawat. Ya, bagus sekali Tata. Berikan tepuk tangan untuk Tata. Siapakah lagi yang berani untuk menyampaikan pendapatnya tentang video ini? Siapa lagi yang berani? Ya, boleh Alia, silakan. Miniatur pesawat tersebut dibuat mirip dengan aslinya, Bu. Ya, bagus sekali Alia. Berikan tepuk tangan untuk Alia. Ya, betul sekali. Jadi, video tadi menceritakan tentang miniatur sebuah pesawat. Nah, kita menggunakan konsep dilatasi dalam pembuatan miniatur pesawat seperti yang sudah dikisahkan oleh video ini tadi ya. Nah, untuk kompetensi dasar kita dalam mempelajari bab ini yaitu KD 3.5 menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Untuk KD 4.5 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini yang pertama adalah Ibu harap agar anak-anak dapat menjelaskan dan menganalisis konsep dilatasi dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis sifat-sifat dilatasi dengan cermat. Yang ketiga, memecahkan masalah yang berkaitan dengan koordinat bayangan benda hasil dilatasi dengan faktor skala K dan pusat 0,0 dengan cepat. Yang keempat adalah melukis bayangan benda hasil dilatasi pada bidang kartesius dengan tepat. Untuk hal-hal yang Ibu nilai, seperti biasa, Ibu akan menilai untuk penilaian sikap kalian. Jadi bagaimana kalian menjaga kelas ini agar tetap kondusif selama pembelajaran berlangsung, yang meliputi dari sikap religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, gotong royong, dan percaya diri. Sedangkan untuk nilai pengetahuan, Ibu ambil dari pada saat kalian menjawab soal-soal evaluasi dan juga pada saat kalian melakukan presentasi nanti di depan kelas. Nah, sementara untuk nilai keterampilan, Ibu ambil pada saat kalian melukis bayangan benda hasil dilatasi pada bidang kartesius. Nah, sekarang Ibu mempunyai sebuah gambar seperti ini. Nah, gambar apakah ini? Ada yang dapat menyampaikan pendapatnya untuk gambar ini? Iya, boleh, silakan Faiz. Itu gambaran pas foto. Iya, bagus sekali Faiz. Kita berikan tepuk tangan untuk Faiz. Jadi ada gambar pas foto. Adakah pendapat yang lainnya? Silakan. Ya, boleh Javier. Itu gambar foto dengan berbagai jenis ukuran, Bu. Ya, bagus sekali Javier. Berikan tepuk tangan untuk Javier. Di gambar
gambar ini adalah gambar foto-foto dengan berbagai jenis ukuran. Nah, adakah lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya untuk gambar ini? Ya, boleh, silakan Arya. Biasanya saya menemui gambar itu di tempat percetakan foto, Bu. Ya, bagus sekali Arya. Kita berikan tepuk tangan untuk Arya. Ya, jadi gambar-gambar ini biasa kita temui pada saat kita pergi ke tempat percetakan foto. Nah, anak-anak, kita akan mencoba aplikasi GeoGebra karena kita akan menggunakan aplikasi ini untuk mencari bayangan benda hasil dilatasi. Seperti yang kalian lihat pada tayangan PowerPoint bahwa ada persegi panjang yang berwarna biru dan juga ada persegi panjang yang berwarna merah, serta ada juga garis seperti ini. Nah, garis ini yang ada titiknya ini di sini dinamakan slider. Jadi slider ini bisa kita geser ke kiri maupun ke kanan. Coba kita coba terlebih dahulu ya, nanti tampilannya akan berubah. Kalau kita geser slidernya ke kiri, coba berarti bangun apa yang berubah? Biru. Biru. Nah, jika kita geser ke kanan, jadi bangun apa yang berubah juga? Biru. Ya. Jadi jika kita geser ke kiri maupun ke kanan, bangun biru ini akan berubah persegi panjang yang warna biru. Nah, persegi panjang yang berubah itu adalah bayangan benda hasil dilatasinya. Ibu sudah mengirimkan link GeoGebra-nya di grup supaya kalian bisa mencoba aplikasi ini pada saat nanti diskusi kelompok. Nah, Ibu mempunyai sebuah permasalahan tentang foto-foto tersebut yang akan kita diskusikan bersama dalam sebuah kelompok. Mari sama-sama kita duduk berkelompok untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dalam LKPD. Ya, silakan dibalik kursinya. Ibu akan membagikan LKPD ini, silakan didiskusikan selama 10 menit ya. Jadi nanti setelah kalian selesai berdiskusi, maka kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ibu bagikan terlebih dahulu. Silakan untuk diisi identitas kelompoknya terlebih dahulu. Baik anak-anak, mengerjakan LKPD-nya dan waktu berdiskusinya sudah selesai. Mari kita sama-sama untuk presentasi ya. Kelompok siapa terlebih dahulu yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, boleh kelompoknya RC, silakan untuk maju ke depan. Baik, untuk kelompoknya RC, mari kita dengarkan sama-sama presentasi dari kelompok berapa ini? Dari kelompok 3 ya. Silakan untuk diperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan, saya Dr. Muhammad Fadila. Saya Abraham. Saya Nabila Putri yang akan dilanjutkan oleh Alif. Ya, jadi hasil diskusi kami, bangun geometri yang terlihat dalam foto ini adalah persegi panjang. Terus saat kamu mencetak foto, ukuran yang tersedia di tempat pencetakan ialah 2
2R, 3R, 4R, serta 5R. Dan saat mencetak foto dengan ukuran yang berbeda-beda, bentuk dan ukurannya berubah. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, adakah kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan dari kelompok 3 yang tampil ini? Siapa yang ingin memberikan tanggapan? Ya, boleh Anissa. Saya ingin menanggapi presentasi dari kelompok 3 bahwa di tempat percetakan juga kita bisa mencetak ukuran 2R, 3R, 4R, sampai 12R. Baik Anissa, terima kasih atas tanggapannya. Ya, bagus sekali Anissa sudah menanggapi untuk kelompoknya Alif. Jadi yang dipresentasikan di kelompok 3 ini adalah benar ya anak-anak ya. Silakan untuk dicek LKPD masing-masing kelompoknya. Apakah sudah sesuai atau belum jawabannya dengan kelompok 3 yang tampil ini. Kita berikan sama-sama tepuk tangan untuk kelompoknya Alif. Silakan untuk ditutup. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Dalam LKPD ini ada yang bagian kedua. Kelompok siapa yang ingin mempresentasikan bagian yang kedua? Ya, boleh kelompoknya Alia, silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dilatasi. Di sini ada titik awal yang koordinat A 2,1 dan dilatasikan terhadap titik pusat dilatasinya 0,0 dan menghasilkan titik bayangannya A aksennya 4,2. Dan di sini ada titik B 3,1, titik pusat dilatasinya 0,0, titik bayangan B aksennya 6,2. Ini boleh ya. Pada gambar persegi panjang warna merah itu dengan titik awal koordinat A 2,1, B 3,1, C 3,3 dan D 2,3 jika didilatasikan pada titik pusat 0,0 maka menjadi bayangan pada persegi panjang berwarna biru dengan koordinat A aksen 4,2, B aksen 6,2, C aksen 6,6 serta D aksen 4,6. Adakah yang ingin bertanya? Ya, boleh silakan Faiz. Saya ingin bertanya, titik pusat dalam literasi itu berguna sebagai apa? Baik, izin menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2. Titik pusat dilatasi itu berguna sebagai acuan pengukuran dalam memperbesar atau memperkecil suatu benda. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah tampil. Silakan. Sudah dicek untuk LKPD masing-masing kelompoknya? Sudah. Nah, apakah betul jawabannya sama? Sama. Baik, kita lanjutkan dengan presentasi kelompok berikutnya. Siapa yang ingin presentasi? Ya, boleh kelompok yang Farhan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Talita Natalila Rifa. Saya Muhammad Ahmad Imam Rizal. Saya Pamela Bumarifah. Saya Render. Jadi saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Jadi AB panjangnya 1 satuan, BC panjangnya 2 satuan, CD panjangnya 1 satuan, serta AD panjangnya 2 satuan. Dan yang terakhir, jika K kurang dari -1, maka ukuran terhadap bangun awal akan diperbesar dan posisi terhadap bangun awal akan berlawanan arah. Baik anak-anak, silakan untuk dilihat LKPD masing-masing kelompoknya. Apakah jawabannya sudah sesuai? Jika belum sesuai, boleh ditanyakan kepada kelompok yang sedang presentasi. Sudah sesuai semuanya? Nah, sekarang adakah yang ingin bertanya dari hasil presentasi kelompok 1 ini?
Ya, boleh Farisa. Baik, saya ingin bertanya terhadap kelompok 1. Saya ingin bertanya, adakah cara agar kita dapat mengetahui bagaimana posisi bangun yang sudah didilatasikan terhadap bangun awal atau bangun semula? Sekian Bu pertanyaannya. Baik, silakan untuk dijawab oleh kelompok 1. Siapa yang ingin menjawab? Marita, silakan Marita. Izin menjawab, jadi kita lihat dari faktor skalanya saja. Terima kasih. Oke, jadi jika faktor skalanya lebih dari 1, maka akan diperbesar, dan sedangkan jika faktor skalanya kurang dari 1, maka akan diperkecil. Adakah pertanyaan yang lainnya? Ya, boleh Alia. Bagaimanakah posisi benda yang didilatasikan dengan faktor skala bilangan negatif? Nah, boleh. Silakan ada yang menjawab di kelompok Baik, 1. Bu izin menjawab dari pertanyaan Alia. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, jika faktor skalanya negatif, maka bayangan yang terbentuk akan berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semulanya. Sekian jawabannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah puas dengan jawabannya? Ya, silakan Alif. Bagaimana posisi benda yang didilatasikan dengan faktor skala bilangan positif? Ibu saya ingin menjawab pertanyaan yang bagus. Jadi jika faktor skalanya positif, maka bayangan yang terbentuk akan searah dan titik pusat dilatasi akan searah dengan bangunan. Ya, baik, bagus sekali, sudah lengkap sekali jawabannya dari kelompok 1. Apakah tadi penanya-penanyanya sudah puas? Sudah dengan jawaban-jawaban kelompok 1 ya, baik. Kelompok 1 sudah memberikan presentasi yang sangat bagus. Mari kita apresiasi dengan memberikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, aktivitas ini siapakah yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Ya, boleh kelompoknya Kesia, silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan nama dari kelompok kita. Saya David Samadan. Saya Anissa Fitri. Saya Gisel Maliki. Saya Fatimah Zahra Salsabila. Baik, saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu tentukan bayangan segitiga ABC dengan koordinat A 2,2, B 3,4, dan C 4,2 setelah dilatasi dengan berpusat di titik asal dengan faktor skala 2. Oke, setelah mengalami perubahan faktor skala 2, koordinat menjadi berubah. A menjadi 4,4, B menjadi 6,8, dan C menjadi 8,4. Oke, baik, saya di sini akan menjelaskan tentang gambar dilatasi. Di sini ada dua gambar segitiga yang sudah dilatasi sama yang belum dilatasi. Di sini titik A-nya adalah 2,2, B-nya 3,4, C-nya 4,2. Setelah dilatasikan menjadi A 4,4, B 6,8, C dan C 8,4. Di sini langkah pertama, gambar segitiga ABC sesuai dengan koordinatnya. Jadi gambarnya. Yang kedua, tentukan titik A aksen sehingga O aksen 2 OA. Hasil diskusi dari kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Siapa yang ingin mempresentasikan? Ya, boleh kelompoknya Farisa untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan yang sudah didiskusikan oleh kelompok kami. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fatan. Nama saya Farisa Rizkyananta. Nama saya Sudarto. Nama saya Gita Nagita. Jadi kita langsung saja ke intinya. Silakan. Dengan pusat kotanya 0,0. Maka pertanyaannya adalah hitunglah keliling taman setelah mengalami pemugaran. Baik, di sini sudah saya tulis jawabannya berdasarkan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Untuk sketsa tamannya, teman-teman semua dapat melihatnya di
sebelah kiri saya. Di sini ada sketsanya untuk A aksen, B aksen, dan C aksen dengan bentuk awalnya. Baik, saya jelaskan. Pertama, kita ketahui titik A sebesar 2,1, titik B sebesar 5,1, dan titik C belum diketahui. Sementara luas taman yang ada di sketsa adalah 6 cm kuadrat. Maka pertama-tama kita harus mencari nilai C tersebut menggunakan rumus luas segitiga. Sebagaimana yang kita ketahui, rumus luas segitiga adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Maka kita masukkan luas tersebut di rumus tersebut. 6 cm persegi sama dengan 3 dikali T per 2. Maka 2 kita naikkan, dihasilkan angka 12 sama dengan 3 dikali T. Kemudian kita mencari tinggi dengan cara 12 dibagi 3 sama dengan 4. Setelah mengetahui tinggi segitiga, maka kita akan dapat memenuhi sketsa tersebut. Kita dapat menemui nilai C yang merupakan titik garis miring dari Pythagoras. Selanjutnya, taman tersebut mengalami perbesaran sebanyak 3 kali. Maka A 2,1 diperbesar menjadi A aksen 6,3. Untuk B 5,1, B aksen menjadi 15,3. Untuk C dengan titik 5,5 akan diperbesar sebanyak 3 kali menjadi 15,15. Setelah diketahui titik A aksen, B aksen, dan C aksennya, maka kita dapat menentukan keliling taman tersebut. Jadi kita hitung dahulu ke kanan dan ke kiri serta miringnya berapa. Di sini kita dapat hitung bahwa dari A aksen ke B aksen itu sebesar 9. Lalu B aksen ke C aksen sebesar 12. Sedangkan dari C aksen ke A aksen sebanyak 15 cm. Maka kita hasilkan A 9 cm, B 12 cm, dan C 15 cm. Maka 9 ditambah 12 ditambah 15 menghasilkan angka 36 cm. Jadi dapat kita simpulkan bahwa keliling taman tersebut sebesar 36 cm. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Rio. Jadi apakah yang dimaksud dengan dilatasi? Dilatasi adalah transformasi yang mengubah bentuk bangunan geometri, entah itu memperkecil atau memperbesar tanpa mengubah bentuk asli bangunannya. Selanjutnya, bagaimana sifat-sifat dilatasi? Sifat-sifat dilatasi yaitu perbesaran atau pengecilan tergantung dari nilai K. Yang kedua adalah memetakan garis menjadi garis. Yang ketiga adalah mempertahankan ukuran. Misalkan koordinat titik A asal yaitu A sama dengan X, Y akan dilatasikan dengan faktor skala K terhadap pusat 0,0, maka bayangannya yaitu A aksen K dikali X lalu koma K dikali Y. Ya, presentasinya apakah ada pertanyaan untuk kelompok kami? Silakan Keisha. Saya ingin bertanya, dalam soal hanya diketahui 2 koordinat saja, sedangkan kita membutuhkan 3 koordinat untuk membuat segitiganya. Bagaimana cara mengetahui koordinat yang satunya? Baik, terima kasih Keisha atas pertanyaannya dan menjawab dulu. Jadi, untuk mengetahui titik koordinat yang lainnya, kami sekelompok menggambar segitiga terlebih dahulu. Setelah digambar segitiga, maka kita harus mencari titik tinggi segitiga menggunakan rumus luas segitiga. Untuk langkah pengerjaan mencari tingginya dapat dilihat di papan tulis ini. Ini adalah langkah pengerjaannya. Setelah dihasilkan melalui luas ini, maka menghasilkan tinggi sebesar 4 cm. Jadi intinya untuk mengetahui bagaimana koordinat lainnya, kita harus mencari dengan luas segitiga agar mendapatkan titik tinggi. Sekian jawabannya dari Keisha. Apakah sudah tepat dan memuaskan? Sudah. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi untuk kelompok kami? Baiklah, jika tidak ada pertanyaannya, izinkan kelompok kami menutup presentasi kami. Silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum diakhiri presentasinya, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Jadi apa yang sudah diutarakan oleh teman-teman dari kelompok 5 tadi sudah benar ya anak-anak ya, bahwa hasil pengerjaannya juga sudah tepat untuk mencari keliling dan juga untuk menggambar di bidang kartesius ini. Silakan dicek untuk LKPD kelompoknya apakah sudah sesuai atau belum dengan pengerjaan kelompok 5. Sudah sesuai ya. Nah, baik anak-anak,
tadi kita sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 1 hingga kelompok 5 untuk permasalahan yang ada dalam LKPD ini. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, siapakah yang ingin menyimpulkan langkah-langkah penyelesaian dalam LKPD ini? Adakah yang berani untuk mengutarakan pendapatnya? Ya, boleh, silakan Eva. Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah kita gambar bangunan terlebih dahulu, kemudian kita buat pusat dilatasinya, dan yang terakhir kita dilatasikan bangunnya sesuai dengan faktor skala dan pusatnya. Ya, bagus sekali Eva. Terima kasih sudah menyampaikan pendapatnya. Kita berikan tepuk tangan Eva. Adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi untuk langkah-langkah dalam LKPD? Ya, silakan Alia. Menurut saya, untuk melengkapi tabel dalam LKPD, pertama-tama geser slide pada GeoGebra, kemudian kita amati ukuran dan posisi terhadap bangun awal. Setelah itu, kita tuliskan hasil pengamatannya dalam tabel. Ya, bagus sekali Alia. Kita berikan tepuk tangan untuk Alia. Sekali anak-anak, tadi sudah ada yang menyimpulkan untuk langkah-langkah penyelesaian dalam LKPD ini. Nah, sekarang Ibu akan memberikan apresiasi berupa hadiah untuk kelompok teraktif yang sudah menanggapi, bertanya maupun berpresentasi dengan sangat bagus. Ibu berikan hadiahnya kepada kelompoknya Talita. Silakan kelompoknya Talita untuk maju ke depan. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Eva. Nah, anak-anak, tadi kita sudah presentasi dan juga sudah menyimpulkan langkah-langkah dalam LKPD. Kegiatan selanjutnya yaitu kita akan mengerjakan soal evaluasi. Tapi sebelumnya Ibu minta duduknya kembali seperti sedia kala, ya, tidak lagi berkelompok. Dirapikan terlebih dahulu tempat duduknya dan juga menyiapkan handphonenya. Akan Ibu kirim link Nearpod di grup kelas kita. Baik anak-anak, kita mulai untuk mengerjakan soal evaluasinya. Waktu pengerjaannya adalah 15 menit. Silakan diisi dengan cermat dan teliti supaya hasilnya nanti bagus ya anak-anak ya. Ibu mulai soal evaluasinya. Ibu mulai dari sekarang. Baik anak-anak, waktu pengerjaannya sudah selesai. Kita akan melihat perolehan nilai untuk soal evaluasi ini. Yang meraih peringkat pertama dalam pengerjaan soal evaluasi adalah Farisa. Kita berikan tepuk tangan untuk Farisa. Yang meraih peringkat kedua adalah Anissa. Kita berikan tepuk tangan untuk Anissa. Yang meraih peringkat ketiga adalah Eva. Kita berikan tepuk tangan untuk Eva. Jadi bagi yang belum berkesempatan untuk meraih peringkat 1, 2, sampai 3, Ibu harapkan di pembelajaran berikutnya supaya lebih bersemangat dan giat lagi, supaya hasilnya juga semakin baik lagi. Baik anak-anak, tadi kita sudah mengerjakan soal evaluasi. Handphonenya ditaruh terlebih dahulu. Kita lanjutkan dengan menyimpulkan pembelajaran. Nah, Ibu ingin menanyakan, siapakah yang berani untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita dari awal hingga akhir ini? Ya, silakan. Hari ini kita belajar dilatasi dengan contoh pembuatan miniatur pesawat dan tas foto, Bu. Jika faktor skalanya negatif, maka bayangan yang terbentuk akan berlawanan arah. Sedangkan jika faktor skalanya positif, maka bayangan yang terbentuk akan searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Ya, bagus sekali Farisa. Kita berikan tepuk tangan untuk Farisa. Nah, sekarang Ibu ingin menanyakan untuk refleksi pembelajaran kita. Apakah kegiatan pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Ya, menyenangkan. Bagian mana yang paling menyenangkan? Dan juga GeoGebra, bagus sekali. Nah, sekarang Ibu ingin menanyakan apa
kesulitan saat proses pembelajaran ini berlangsung? Saya Bu. Oh, Farhan, kenapa nak? Jadi saya kesulitan saat menggunakan aplikasi GeoGebra, tapi teman sekelompok saya membantu saya untuk menggunakan aplikasi tersebut Bu. Oh iya, bagus sekali Farhan, terima kasih. Terima kasih juga teman kelompoknya Farhan yang sudah membantu Farhan untuk menggunakan aplikasi GeoGebra. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk materi berikutnya, pada pertemuan berikutnya yaitu kita akan mempelajari tentang dilatasi dengan faktor skala K dan pusatnya A, B. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Talita untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik dan juga sangat aktif. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.